Budak korporat mungkin adalah istilah yang udah cukup akrab di telinga kita, khususnya bagi orang-orang yang udah meninggalkan mimpi-mimpinya di belakang, demi kenyataan atau demi perut dan tanggung jawab yang mau nggak mau harus dipenuhin. Sebenarnya ya nggak harus budak korporat juga sih. Intinya sebagian orang yang dipaksa untuk menjalani hidupnya yang mungkin sangat jauh dari ekspektasinya selama ini, yang penghasilannya pas-pasan mungkin, begitu dapat uang langsung habis, dan hidupnya seolah stuck tanpa sebuah perkembangan dalam sebuah keadaan yang gitu-gitu aja. Kadang situasi kayak gitu bikin kita jadi stres, tertekan, depresi karena ngerasa kalau diri kita itu tertinggal dari orang lain yang hidupnya jauh lebih baik. Jalannya mulus-mulus aja, bahagia banget, dan lain-lain. Keadaan kayak gitu juga kadang buat kita nanya nih sama diri kita sendiri. Kapan ya kira-kira kita bisa bahagia gitu? Kapan kita bisa kayak orang-orang jalan-jalan ke tempat bagus, beli barang yang kita suka, makan makanan yang kita mau, bahagiain orang-orang di sekitar kita, dan lain-lain. Well, kali ini kita bakal bahas semua itu. Ya ini gimana cara seseorang yang hidupnya stuck tanpa sebuah perkembangan, mencari kepingan demi kepingan kebahagiaan di dunia ini. Pertama, dan yang menjadi dasar dari semuanya, adalah sebuah keadaan di mana kebahagiaan kita itu, pada faktanya seringkali kita bunuh atau kita bungkam dengan pikiran kita sendiri. Entah itu dengan penyesalan atau ekspektasi dan harapan yang nggak kesampaian. Yang kita ngerasa nih, kalau kita belum ada di skenario itu, maka kita nggak akan pernah atau belum bisa bahagia. Sebenarnya penyakit utama dari orang-orang yang susah atau sulit untuk bahagia dalam hidupnya ya cuman itu gitu. Contohnya seorang pengangguran yang mikir kalau dia bakal bahagia kalau dia punya pekerjaan lah, katakanlah kayak gitu. Terus orang yang udah kerja mikir kalau dirinya bakal bahagia kalau gajinya udah UMR. Terus orang yang gajinya UMR bakal mikir kalau dirinya bakal bahagia kalau dirinya udah punya rumah dan lain-lain. Gitu terus pokoknya siklusnya. Karena definisi kebahagiaan kita ditentuin oleh keinginan demi keinginan yang gagal kita kontrol. Akhirnya, selama hasrat atau keinginan itu belum terpenuhi, maka orang itu bakal ngerasa kalau hidupnya itu ya belum hidup atau belum bisa bahagia. Sekarang, pilihannya ya ada di masing-masing diri kita sih. Apakah kita mau jalanin kehidupan kayak gitu, atau kita mau coba ubah pemahaman kita tentang hidup dengan menyadari beragam jenis kemungkinan yang bisa ditawarin sama kenyataan. Salah satunya adalah kebahagiaan dengan beragam jenis keterbatasan. Dan ini yang paling gue sebel. Kadang tuh orang-orang di luar sana suka suka mengambil potret orang-orang anak-anak yang kurang beruntung, yang dia main futsal di tengah jalan, terus ketawa-tawa. Lihatlah mereka bahagia sederhana. Nggak, kalau buat gue gini, kasih gue waktu seminggu, gue ajak anak-anak ini ke Disneyland, gue kasih PS5, terus gue kasih semua hal-hal yang menarik, terus gue balikin lagi ke daerah kumuh. Kita lihat iris kuping gue, masih seneng nggak dia main futsal? Menurut gue bahagia itu sederhana bullshit. Buat gue tuh kalimat itu muncul karena lu kurang referensi. Sebelumnya, gue pengen nanggepin sedikit nih tentang opini dari Coki Pardede barusan, yang bilang kalau kebahagiaan dari hal-hal sederhana itu katanya bullshit, dengan alasan kurang referensi lah dan lain-lain. Well, sebenarnya kebahagiaan dari hal-hal sederhana itu ya nyata adanya. Dan gue percaya sebagian besar dari kalian pasti punya pengalaman akan hal itu. Entah sama keluarga kalian, atau sama teman kalian. Intinya sebuah momen di mana dengan keterbatasan yang kita punya saat itu, faktanya kita memang bisa ngerasain kebahagiaan gitu. Nah, yang diomongin sama Coki, dengan ngambil sebuah contoh anak-anak miskin yang sebelumnya bahagia, terus dikasih kemewahan yang bikin anak-anak itu cuman bisa bahagia karena kemewahan, dan lupain kebahagiaan dari hal-hal sederhana sebelumnya, sebenarnya adalah penyakit pikiran yang juga merupakan penyakit kebanyakan orang atau kebanyakan masyarakat saat ini. Dan masalah utamanya sebenarnya bukan referensi, tapi ekspektasi. Karena ketika anak-anak itu bahagia dengan kesederhanaannya, maka dia nggak bakal punya ekspektasi lebih soal kenyataan dalam hidupnya. Tapi begitu dia dikasih kemewahan, terus dikembaliin ke kehidupannya yang lama, yang sederhana, maka ekspektasinya bakal hidup atau bakal tumbuh gitu. Dan hal itu yang bikin anak-anak tersebut mungkin nggak lagi bahagia dengan kesederhanaannya. Tapi kalau pola pikir dan perspektifnya kita ubah, khususnya saat kita memposisikan diri kita sebagai anak-anak tersebut nih, maka alih-alih menghidupkan ekspektasi atas kemewahan yang bikin kita bahagia, justru kita bisa mandang kemewahan yang sebelumnya kita rasain itu sebagai sebuah pengalaman yang patut disyukuri. Karena nggak semua anak bisa ngerasain kemewahan itu gitu, meskipun cuma sebentar. Jadi, apa yang diomongin sama Coki itu bagi gue salah besar. Karena penentu kebahagiaan itu ya pemahaman manusia, bukan soal referensi atau definisi dari kebahagiaan yang nggak ada ujungnya. Justru itu yang bikin seseorang semakin sulit untuk ngerasain kebahagiaan. Karena dipaksa untuk terus-menerus merealisasikan skenario di dalam kepalanya.
Contohnya ya kayak orang yang udah kita bahas tadi, orang nganggur yang pengen kerja, orang kerja yang pengen gaji UMR, orang gaji UMR yang pengen punya rumah, orang punya rumah yang pengen kaya raya, orang yang mungkin kaya raya pengen sehat dan pengen punya keluarga yang harmonis, dan lain-lain. Makanya kalau kita terpaku sama referensi atau definisi itu, maka mungkin manusia bakal sangat amat kesulitan untuk ngerasain apa itu kebahagiaan. Jadi, gimana cara kita sebagai manusia yang lemah dan penuh keterbatasan ini ngerasain bahagia? Well, selain membatasi ekspektasi dan beragam jenis definisi dari kebahagiaan yang bikin ribet hidup kita sendiri itu, salah satu kunci utama dari kebahagiaan adalah menerima kenyataan itu sendiri, yang nantinya bisa bikin kita dipertemukan dengan rasa syukur dan rasa cukup, yang merupakan pintu gerbang utama dari kebahagiaan. Orang-orang yang di dalam dirinya tertanam nih rasa syukur dan rasa cukup, bakal sangat amat mudah buat ngerasa bahagia. Karena selain dirinya membatasi beragam jenis ekspektasi, penyesalan, dan beragam jenis definisi nggak jelas tentang kebahagiaan itu, dirinya juga menyambut kehidupan dengan tangan yang terbuka, hingga beragam jenis kemungkinan dalam hidup, termasuk kebahagiaan dari hal-hal kecil dan remeh mungkin, bisa masuk ke dalam dirinya. Sebenarnya itu doang yang kurang dari kebanyakan masyarakat kita sekarang ini, yang lebih sering dikendaliin sama ego dan nafsunya. Jadi pikirannya ya gagal untuk dirinya kontrol. Contohnya kayak pemain judi online deh, yang di dalam pikirannya atau di dalam ekspektasinya, dirinya ngomong kalau dia bakal bahagia kalau dia menang gitu. Padahal ketika faktanya dia kalah gitu, maka alih-alih dapat sebuah kebahagiaan, dirinya justru dapat tekanan yang sangat amat hebat, yang bikin dirinya pusing. Entah itu karena utang sama orang yang harus dibayar, dendam sama bandar, dan lain-lain gitu. Itu contoh kecil dari hidup seseorang yang gagal mengendalikan ekspektasinya dan tenggelam dalam sebuah definisi kebahagiaan yang dirinya kejar-kejar. Hingga orang tersebut justru ya dibuat susah sama dirinya sendiri. Hal yang sama pun sebenarnya bisa kita temuin dalam banyak kasus yang berbeda. Kayak dalam ranah percintaan, gengsi dalam sebuah kehidupan sosial, dan masih banyak lagi. Faktanya memang banyak orang yang kayak gitu. Dan mungkin itu penyebab utama kenapa kebanyakan masyarakat kita sekarang ini nggak bahagia. Pilihannya tinggal, apakah kita pengen hidup kayak kebanyakan orang, atau kita pengen berusaha menentukan jalan hidup kita sendiri, yang bisa bikin kita bahagia dalam beragam kemungkinan, saat kebanyakan orang lain justru dipusingkan dengan kenyataan. Sekarang gini deh, gue spill gimana cara gue buat bahagia gitu, katakanlah kayak gitu. Atau paling nggak buat jadi seseorang yang tenang dan terima kehidupan itu sendiri. Pertama, umur gue itu 25 tahun dan gue belum punya persiapan apapun untuk membangun rumah tangga ke depannya gitu. Kedua, saldo rekening gue 38 perak. Itu kalau ada penipu lihat isi rekening gue juga mungkin bakal ketawa gitu penipunya. Ketiga, gue punya channel YouTube yang udah gue bangun 4 tahun tapi belum bisa ngehasilin apapun. Keempat, gue bahkan belum bisa bahagiain orang tua gue. Bahkan salah satunya udah buru-buru pergi duluan gitu. Kelima, perempuan yang pengen gue perjuangin atau perempuan yang pengen gue bahagiain justru udah dibahagiain sama orang lain. Keenam, gue punya utang sama beberapa teman gue yang mungkin ya belum sanggup gue bayar. Ketujuh, gue nggak punya gaji dan nggak punya pemasukan tetap. Jadi kerja serabutan dan seadanya, kadang bahkan beberapa minggu nggak dapat pemasukan sama sekali. Jadi bisa dibilang, gue punya paket komplit dari semua alasan yang bisa bikin diri gue itu nggak bahagia. Dengan kata lain, buat ngerasa depresi atau tertekan itu sebenarnya gampang banget gitu. Buat gua nggak ngerasa bahagia atau ya nggak bahagia lah katakanlah itu ya gampang banget gitu. Tapi semua pilihan itu ya ada di tangan gua. Meskipun ada 1000 alasan yang bisa bikin gua nggak bahagia, tapi gua tetap berusaha nyari beberapa alasan kecil yang bikin hati kecil gue itu ya tenang atau bahkan bisa bahagia. Contohnya kayak perasaan cukup karena gua ngerasa masih dikasih sehat, perasaan bersyukur karena gua masih punya keluarga, perasaan syukur karena gua punya orang-orang baik di sekitar gua gitu yang peduli dan care gitu. Jadi tinggal milih mau lihat perspektif yang mana, yang bisa bikin kita bahagia atau yang bikin kita menderita. Karena di luar sana banyak orang yang mungkin punya beban hidup jauh lebih besar dari kita, yang nggak pernah bisa kita bayangkan. Dan dengan semua yang kita punya sekarang ini nih, kita justru lebih milih alasan yang bikin kita nggak bahagia. Kan konyol gitu. Sekian Kausalitas yang ini, sampai jumpa.